Shalom anak-anakku yang ada di rumah, semoga kalian tetap sehat bersama dengan keluarga. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan kembali membahas materi kita, yaitu respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengakuan, ya, di mana Mesir, India, dan Australia mengakui kemerdekaan Indonesia atau mendukung. Dan kemudian yang kedua, kita sudah membahas mengenai pengakuan PBB. Untuk hari ini kita akan kembali membahas tentang konferensi meja bundar dan sikap Belanda. Kita ketahui bahwa Indonesia yang dimana dijajah oleh Belanda, dan Belanda terus-menerus menginginkan kekuasaan di Indonesia. Nah, apakah kita sebagai rakyat Indonesia membiarkan itu terjadi, penjajahan terus-menerus dilakukan oleh bangsa Belanda? Tentunya itu tidak. Kita harus bertempur dan melakukan perlawanan sampai darah titik penghabisan. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk merebut kembali negaranya. Nah, berbagai bentuk yang dilakukan oleh Belanda sampai-sampai melakukan peperangan melawan Indonesia. Tetapi itu juga tidak cukup, dan kemudian dilanjutkan dengan jalur perundingan atau diplomasi, di mana itu adalah pertama perundingan Linggarjati. Apakah perundingan Linggarjati ini cukup untuk dilakukan, tetapi ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Kemudian dilanjutkan lagi pada perundingan Renville, dan akhirnya perundingan Renville juga ini tidak dapat menyelesaikan persoalan antara Indonesia dan Belanda. Dan perundingan yang ketiga yang dilakukan adalah perundingan Ramroyen, yang dimana perundingan ini diharapkan dapat mampu menyelesaikan masalah Indonesia dan Belanda, tetapi juga tidak. Maka akhir dari permasalahan ini adalah dilakukan konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar sendiri dilaksanakan pada 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Pada saat itu KMB ini dilakukan, timbullah 3 komisi yang dibentuk. Jadi ada 3 komisi yang dibentuk pada masa itu. Yang pertama, Komisi Ketatanegaraan, yang kedua Komisi Keuangan, dan yang ketiga Komisi Militer. Selanjutnya apa yang dilakukan dalam KMB dan sikap Belanda ini, yaitu timbul permasalahan antara Indonesia dengan Belanda. Permasalahan apa yang muncul? Permasalahan mengenai kerjasama. Yang pertama adalah permasalahan kerjasama dalam Uni Indonesia dan Belanda. Jadi masalah yang timbul yang pertama adalah kerjasama dalam Uni Indonesia dan Belanda. Permasalahan yang seperti apa ini? Di mana Indonesia menginginkan bentuk kerjasama yaitu yang bebas, ya. Indonesia menginginkan bentuk kerjasama yang bebas tanpa ada organisasi di dalamnya, ya, tanpa ada organisasi permanen. Jadi maunya Indonesia itu adalah kita harus kerjasama, tapi kita kerjasamanya yang bentuknya bebas, tanpa ada organisasi di dalamnya, tanpa ada organisasi yang parlemen. Sementara keinginan Belanda bagaimana? Keinginan Belanda maunya adanya kerjasama yang luas. Nah, itu adalah permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua adalah mengenai utang, ya. Permasalahan yang kedua adalah permasalahan utang negara Belanda. Ada apa dengan permasalahan utang negara Belanda? Ini menyangkut pada masa biaya peperangan, ya. Yang dimaksud di situ adalah Indonesia maunya mengakui utang-utang Belanda itu, ya. Jadi Indonesia menginginkan bahwa utang-utang Belanda itu dimulai pada saat Belanda menyerah kepada Jepang, ya. Jadi itu yang mau diinginkan oleh Indonesia, maunya mengakui ya bahwa utang-utang
Belanda itu dimulai pada masa Belanda menyerah kepada Jepang, yaitu pada tahun 1942 gitu ya. Tetapi Belanda maunya Indonesia mengambil alih ya. Maunya Belanda Indonesia mengambil alih kekayaan ya. Kekayaan termasuk utang-utang Belanda ya. Kekayaan termasuk utang-utang Belanda sampai saat itu ya, sampai saat masalah perang itu ya. Jadi itu yang dimaukan oleh orang-orang Belanda. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi di sini? Yang terjadi itu adalah akhirnya menimbulkan kesepakatan dari dua permasalahan ini, dan pada akhirnya menimbulkan kesepakatan. Apa itu kesepakatan yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda? Adalah satu, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang kedua, diputuskan tentang persetujuan pokok dalam masalah keuangan, ekonomi, sosial dan budaya. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga kita masih membahas mengenai permasalahan ini ya, yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, masalah Irian Barat. Masalah Irian Barat akan ditunda 1 tahun ya. Jadi permasalahan ini dalam masalah menangani masalah Irian Barat, wilayah Irian Barat itu ditunda dalam 1 tahun. Kemudian yang keempat adalah persetujuan KMB ya dalam ketentuan pembentukan APRIS ya. Jadi masalah yang keempat adalah persetujuan KMB dalam menentukan pembentukan APRIS. Kemudian yang kelima, Kerajaan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda. Ya, setelah itu yang keenam yang munculnya tadi itu permasalahan, masalah yang selanjutnya yang terakhir yang keenam adalah Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak tahun 1942. Nah, pada akhirnya dengan adanya masalah yang diselesaikan tadi, dengan adanya masalah tadi yang dilakukan dalam bentuk kesepakatan, maka akhirnya diadakanlah upacara penandatanganan dan penyerahan kedaulatan dilakukan pada tanggal 27 Desember ya 1949. Maka pada masa inilah ya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia melalui cara yaitu konferensi meja bundar ya. Nah, saya kira ini materi pembahasan yang kita bahas hari ini. Untuk tugas-tugasnya nanti akan saya sampaikan, saya akan jelaskan kembali apa yang harus kalian kerjakan dan kapan akan mengirimkan tugas-tugas tersebut dan bentuk penugasannya seperti apa. Saya akan kirimkan kembali dalam bentuk YouTube, karena ingat, kehadiran dan nilai itu saya lihat, saya ambil ketika kalian menonton atau menyimak materi ini sampai habis dan memberikan kolom komentar di bawah itu menulis nama dan kelas kalian. Itulah bentuk yang menjadi penilaian dan kehadiran kalian ya. Oke, saya kira itu pertemuan kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan termotivasi, dan saya ucapkan sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.